Assalamualaikum Bapak Ibu, sudah kedengaran ya suaranya? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin saya mulai aja ya, sudah jam 2 gitu ya. Oke, saya mulai aja ya. Sudah semuanya? Yuk, kita udah lewat waktu. Ya, saya mulai ya Pak. Boleh, Jadan. Boleh saya mulai, Bapak Ibu? Silakan Bapak. Boleh Pak. Oke. Iya boleh Pak. Oke, saya mulai aja ya. Jadi pada kesempatan ini saya Agus Kartono gitu, akan membagi ya semacam kayak sharing lah gitu tentang penerapan simulasi untuk penajaman pemahaman konsep fisika siswa. Nah, jadi meskipun sebenarnya nanti dalam prakteknya itu yang bagus itu memang harus seperti yang dilakukan oleh Pak Sidik dan Pak Ermasah tadi gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang praktikum yang mungkin susah gitu dipraktekkan dalam bentuk secara real seperti Pak Sidik dan Pak Ermasah tadi gitu ya. Nah, di samping itu juga kurangnya sarana dan prasarana laboratorium ya gitu. Nah, makanya mempelajari dan memvisualisasi fenomena. Silahkan Prof. Maaf nggak lihat tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulis sudah menuntun ya selama 1 jam ke depan. Mudah-mudahan bisa tepat waktu, malah kalau bisa lebih cepat mungkin ya. Jadi hari ini saya mau presentasi mengenai penggunaan simulasi ya untuk membantu pembelajaran fisika ya bagi para siswa madrasah aliyah ya atau setara SMA ya untuk dapat memahami konsep-konsep fisika yang sifatnya abstrak ya itu bisa menjadi lebih mudah ya. Ini saya bisa share screen ya Bu Sulis ya. Sebentar saya klik share screen. Ini mudah-mudahan komputer saya nggak bermasalah. Oke, ini saya perbesar. Sudah munculkah? Sudah ada. Oke. Saya lagi memfull screen kan belum ya. Sudahkah muncul full screen? Sudah Pak. Sudah. Oke, baik Bapak Ibu semua yang berbahagia. Alhamdulillah sampai siang ini masih semangat ya, masih 200-an lebih peserta di ruang ini 100-an ya. Jadi kita hari ini mau praktikum ya, bagaimana penerapan simulasi untuk penajaman pemahaman konsep fisika untuk siswa. Jadi sharing saja pengalaman apa yang bisa kita kerjakan ya terkait simulasi. Dan kalau saya sendiri, saya dan Pak Agus ya sama ya berkecimpung di bidang fisika yang banyak menggunakan komputasi, tapi kita biasanya untuk riset itu komputasi, simulasi, kita mengcoding sendiri ya. Tapi sebenarnya banyak sekali package simulasi ya baik untuk riset maupun pendidikan ya yang tersedia di web secara bebas gitu ya. Nah, mungkin beberapa yang bisa kami tampilkan nanti ya.
masalahnya bukan seberapa banyak simulasi online yang tersedia, tapi masalahnya bagaimana kita menggunakan. Nah, itu yang penting ya. Bagaimana merancang pembelajaran, mendesain pembelajaran sedemikian rupa sehingga bisa memanfaatkan simulasi yang ada. Ya. Jadi latar belakang kurangnya sarana prasarana laboratorium untuk pengamatan mempelajari fenomena fisika secara langsung ya. Kemudian simulasi fisika open source itu banyak terbuka pada web, tapi kadang-kadang kebanyakan informasi malah bingung mana yang bisa dipakai, ini bisa buat apa ya. Sedikit informasi masalah, kebanyakan informasi masalah juga. Nah, bagaimana kita mengoptimasi ya. Jadi source yang ada itu yang banyak itu kita pilih dulu lah 1-2 yang kita pahami sedemikian rupa pemanfaatannya, bagaimana cara membuat penugasan menggunakan simulasi tersebut, nanti udah solid, sudah established menggunakan 1-2 program simulasi, kita bisa explore yang lain ya. Kemudian untuk simulasi ya itu perlu tuntunan ya, gimana sih yang efisien, yang efektif supaya penggunaan simulasi tersebut tepat sasaran ya, benar-benar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman siswa ya. Jadi perlu tuntunan pembuatan lembar aktivitas siswa berbasis simulasi fisika. Nah, nanti di akhir kegiatan ini ada penugasan ya, tentu saja Bapak Ibu untuk dapat sertifikat ya. Nanti harus 32 jam. Nah, salah satunya adalah penugasan terkait simulasi ya. Mudah-mudahan nggak susah Bapak Ibu, karena tinggal pilih simulasi apa, nah mendesain langkah aktivitas kerja atau konsep yang mau ditajamkan itu seperti apa. Nah, justru itu yang kita lebih banyak explore ya. Nah, jadi tujuan penggunaan simulasi ya dalam pembelajaran fisika yaitu pertama gunanya ya membantu visualisasi fenomena ya. Jadi fenomena kita bayangkan ya. Kalau saya meminta mahasiswa di kelas ya, kalau saya mengajar di kelas ada problem solving ya, kemudian suruh mengerjakan di kelas ya. Selalu saya tanya, oke, bagaimana kamu menyelesaikan problem ini? Apa langkah nomor 1? Langkah nomor 1 bukan diketahui, ditanya, masuk tulis rumus, masukin, bukan itu ya. Nomor 1 adalah gambar ya. Situasinya seperti apa yang terlibat ya. Terus representasinya seperti apa? Oh, ada gaya kemana, arah gaya vektor arahnya besarnya ya harus sesuai. Kalau gayanya besar, gayanya kecil ya panjang pendeknya juga harus diperhatikan. Jadi nomor 1 gambarkan situasi ya. Kalau di papan tulis kita bisa gambarkan dengan sederhana, apalagi 2 dimensi ya di papan tulis. Tapi kalau problemnya misalkan 3 dimensi atau memperhitungkan situasi yang kompleks, gerakan yang kompleks, atau gerakan sebagai fungsi waktu ya, nggak bisa satu snapshot ya, satu situasi waktu digambarkan ternyata dia dinamik, gimana ini ya. Nah, itulah gunanya visualisasi menggunakan simulasi ya. Jadi simulasi bisa membantu berbagai hal, salah satunya membantu visualisasi fenomena sehingga kita punya mental picture ya. Oh, kalau ini kayaknya begini nih, nanti situasinya seperti ini, penyelesaiannya terkait ini dan seterusnya ya. Kemudian membantu visualisasi dalam pengujian konsep atau perumusan ya, ketika kita menjelaskan hukum hook lah misalkan ya, pegas tadi yang seperti dipelajari pagi tadi ya. Pegas itu kan punya konstanta pegas, ada yang soft ya, ada yang stiff ya. Soft itu artinya lembek ya, artinya pegasnya itu mudah sekali terulur ya. Kalau stiff itu kaku ya, dikasih beban sedikit dia susah ya, dikasih beban yang banyak baru bergerak gitu ya. Nah, itu pegas kaku dan pegas yang lentur. Nah, ini kalau kita gambar ya bisa kita gambar, ini belum dikasih ini kemudian termulur seperti ini, tapi kalau gambarnya bergerak kan lebih enak ya. Nah, kemudian kita bisa mengujikan, oh kalau delta X sama dengan F per K gitu ya. Nah, K-nya konstan ya, delta X-nya begitu ditambah masanya F-nya atau mg, nanti kelihatan mulurnya dan sebagainya. Nah, ini
kalau suruh membayangkan sebenarnya mudah ya, kalau cuma hukum-hukum membayangkan ditambah beban, tambah mulur itu mudah membayangkannya ya. Tapi kalau ada movie-nya, ada situasinya, dilengkapi dengan perubahan angka-angka, nah itu lebih baik ya. Jadi membantu visualisasi pengujian konsep atau perumusan suatu formula ya. Kemudian berikutnya visualisasi itu membantu ya, memicu kompleks problem solving dan skill analysis ya. Jadi dengan adanya simulasi, itu bergunanya simulasi pada kajian kita itu salah satunya ditunjukkan ketika timbul pertanyaan. Oh, ini begini ya Pak. Nanti kalau ininya dirubah gimana Pak? Nah, itu kan itu trigger ya, men-trigger skill analisis ya. Dia analisis, oh kalau ini begini. Apa yang akan terjadi kalau besaran ini dinaikkan? Enaknya di simulasi kita bisa memvariasikan. Ada beberapa parameter yang bisa divariasikan. Apakah kecepatannya, sudutnya, bebannya, dan lain-lain ya. Kalau cuma di papan tulis kan kita cuma menggambar-gambar, kadang-kadang siswa sulit untuk membayangkan. Dengan adanya live picture seperti ini di simulasi, itu akan memudahkan ya, men-trigger ya kemampuan analisis siswa. Kemudian dengan simulasi membantu visualisasi problem atau soal yang diberikan. Kita misalkan lihat buku, ada pertanyaan ya, mobil dari arah utara ke selatan, 2 mobil dari utara ke selatan berjarak sekian. Kemudian mobil 1 GLB, mobil 1 GLBB, ya satu dipercepat, satu kecepatannya konstan. Terus kapan mereka bertemu, gitu ya. Nah itu kalau dibayangkan di gambar ya ada beberapa gambar yang kita harus gambarkan. Situasi awal, setelah berapa saat, kemudian setelah bertemu, sesudah bertemu, nah kan gambarnya banyak tuh ya. Kalau ada visualisasi ini bisa kita bayangkan lebih mudah ya. Kemudian membantu membuat kelas lebih fun ya, menyenangkan ya. Perlu sesekali menyenangkan ya. Kalau kita ada problem based learning, belajar berbasis problem ya. Jadi tidak melulu baca buku ngapalin rumus dan sebagainya ya, tapi diberi problem tadi, terus kemudian dari problem itu dikembangkan sehingga ditemukan kembali, oh perumusannya seperti ini ya. Nah itu yang problem based learning ya. Nah sekarang kita sisipkan fun ya. Kalau nanti ada contoh ya, itu Bapak Ibu juga bisa berkreasi sendiri ya. Fun-nya itu di mana? Apakah dari soal-soal itu nanti objeknya dirubah yang lebih related ya. Karena seringkali ada problem ya ketika kita membuat soal terpaku ya. Dan kadang-kadang soalnya juga tidak make sense, tidak relate dengan kehidupan sehari-hari ya. Misalkan sebuah benda sebesar ini menghantam ini, wah terus aduh menghantam ini, terus apa situasinya kok nggak fun ya, kok sedih amat gitu ya. Nah ini bisa kita create jadi soal yang lebih menyenangkan, apalagi dibantu oleh simulasi ya, gitu ya. Jadi ketika membuat soal jangan terpaku kita stuck kita terpaku dengan oh nanti rumusnya ini, angka ini sekian, angka ini sekian, angka ini sekian, terus ceritanya disusun dari situ aja. Padahal kalau dibaca soalnya nggak masuk akal gitu ya. Ya kemasuk akalan suatu problem itu penting ya, karena itu jadi nggak fun kalau tidak masuk akal soalnya gitu ya. Terus kemudian dengan simulasi ini kita bisa lebih terbantu lah ya. Kemudian variasi metode pengajaran ya. Penggunaan simulasi itu bisa digunakan variasi metode pengajaran. Juga metode penugasan atau penilaian. Nah, Bapak Ibu ini kan nanti ada penilaian ya, tugas dari workshop ini ya, berarti penilaian. Nanti Bapak Ibu silakan saat ini Bapak Ibu diberi tugas, dan nanti setelah itu Bapak Ibu juga menugaskan siswa dengan terinspirasi dari penugasan ini. Jadi nanti di akhir saya coba minta Bapak Ibu bikin RPSF P3, rencana penerapan simulasi fisika pada proses pembelajaran gitu ya. Nah, jadi bikin semacam handout lah ya, untuk satu konsep, satu handout, nanti ada konsep lain, handout kedua, handout ketiga. Nah, nanti isinya seperti apa kita bahas bersama-sama. Kira-kira itu ya tujuan penggunaan simulasi. Jadi ini sangat membantu ya, accelerate the learning process ya, mempercepat proses
pembelajaran. Nah, ini beberapa open source physics simulation ya. Jadi banyak kalau dicari ya. Dan yang paling banyak tahun ini ya, Maret ini kan kita pernah entah kalau ada yang udah pernah ikut juga yang bulan Maret 2023, saya ngajar juga simulasi itu menggunakan FET. Ini Bapak Ibu semua udah familiar ya, dari Colorado ini, dari pemenang Nobel Prize Fisika Atom ya, Carl Wieman ini. Physics simulation ini boleh dibilang source terbaik ya, karena dia yang paling awal, tapi masih juga ada hal-hal yang kurang lengkap. Dan ini mungkin bosen ya, Bapak Ibu sudah sangat familiar sekali dengan FET ya. Nah, coba yang lain lah. Nah, coba yang lain itu ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar ya. Nah, beberapa ini yang saya kasih bintang ini artinya yang lumayan free ya, free, tidak berbayar, dan cukup mudah dan cukup menyenangkan untuk dijadikan basis buat Bapak Ibu menyusun tadi RPS F3 tadi ya, rencana pembelajaran simulasi fisika untuk apa, saya lupa nulis apa tadi RPS, rencana penerapan simulasi fisika pada proses pembelajaran. Nah, itu menurut saya relate sekali dengan materi-materi di MA ya. Kemudian yang lain sekedar pengetahuan, ada SimFi, ini license saya sendiri belum pakai ya, ada 15 hari free trial, Bapak Ibu kalau mau coba silakan. Tapi contoh-contoh simulasinya di YouTube ada juga itu ya. Dan ini bisa perhitungan yang lebih kompleks ya. Kalau misalkan osilasi Y sama dengan A kali sin kx min omega t, omeganya dirubah dan sebagainya, kemudian dua gelombang dipertemukan, bagaimana ya, simulasinya lebih kompleks, mungkin bagus untuk undergraduate student ya, dari mulai high school sampai undergraduate bisa tercover nih sama SimFi, tapi dia license ya tentu saja, karena kan bikin program lumayan susah, apalagi cukup lengkap ya. Tapi untuk level high school ya itu cukuplah O-Physics ya. Kemudian ada Fislet, Compadre ya, ini dari AAPT, American Association Physics Teacher. Kebetulan saya dulu pernah anggota ya di AAPT. Nah, ini Fislet ini lebih ke arah undergraduate sih ya, untuk program sarjana gitu. Jadi simulasi kuantum dan sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu guru tertarik bisa juga lihat ya. Tapi ini lebih kompleks. Jadi kalau untuk siswa Madrasah Aliyah saya rekomendasikan yang O-Physics sama My Physics Lab ya. Nah, My Physics Lab ini lebih mudah ya. Kalau yang agak medium ini O-Physics ya. Saya menyarankan O-Physics dan My Physics Lab. Tapi kalau yang standar ya, fisikanya dapat, fun-nya dapat dan sebagainya, mungkin O-Physics ya. Kalau My Physics Lab mungkin agak terlalu mudah ya. Tapi kalau buat awalan bisa juga ya. Kemudian yang lain ada labcafe.com, ini dari India. Kelihatannya ini mirip-mirip SimFi ya. Jadi dia jualan juga ya. Mungkin yang dia kasih free itu yang simple-simple. Untuk simulasi yang lebih kompleks dia sediakan juga, tapi berbayar kelihatannya. Ya, jadi dua ini yang mungkin terutama O-Physics ya, yang saya buat contoh-contoh untuk O-Physics ya. My Physics Lab bisa dilihat juga. Ini saya habiskan dulu PPT, nanti setelah itu saya baru banyak buka web ya untuk contoh-contohnya. Nah, ini tadi O-Physics ini seperti ini. Ini di atas ada banyak. Ada kinematics, ada gaya, ada hukum konservasi, ada gelombang, cahaya, elektromagnetik yang lain, rotasi, dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau yang Fislet, nah ini saya ada bukunya juga. Ini lebih ke undergraduate ya, jadi termasuk simulasi kuantum sederhana, efek terobosan, terus kemudian partikel dalam kotak itu ada juga. Nah ini untuk undergraduate mungkin ya. Kemudian yang ini adalah FET ya, Bapak Ibu udah kenal semua ini FET ya, masih bisa digunakan standar. Maret lalu saya mengajarkan dari sini terkait simulasi gas ideal ya, tapi simulasi-simulasi lainnya silakan kalau mau dibahas ya, masih cukup baik lah. SimFi ini variasi banyak tadi ya, ini websitenya ya, tapi berbayar.
yang 15 hari free trial, tapi boleh juga dicoba Bapak Ibu. Contoh-contohnya di YouTube juga banyak. Nah, ini juga baik ya. myphysicslab.com ya. Ini simple sekali kelihatannya ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa juga. Jadi nanti saya memberi penugasan Bapak Ibu, silakan gunakan terutama yang dua ini ya. Jadi Bapak Ibu rancang pembelajaran berbasis simulasi fisika menggunakan source O-Physics atau myphysicslab ya. Itu dua yang ada bintang ini sebagai resource Bapak Ibu ya. Kalau FET udah sering lah bosen yang lain dulu ya. Jadi O-Physics dan myphysicslab penugasan untuk hari ini. Kalau ini labcafe.com dari India, ini judulnya aja shop by department, berarti bayar ya. Kalau nyoba di sini mungkin free ya, tapi yang gampang-gampang. Kalau yang lebih advance kelihatannya beli ya. Nah, ini contoh interactive physics simulation. Nanti saya buka webnya lah. Saya nggak tahu ketika saya klik ini layarnya langsung berubah atau enggak. Ini contoh ya. Misalkan penjumlahan vektor ini bisa diseret-seret ya dan sebagainya. Kemudian mau pakai metode apa nanti bisa dilihat. Ini yang sederhana ya. Kalau di awal-awal belajar fisika kan belajar vektor ya. Nah jadi dan kadang-kadang vektor para siswa suka sulit membayangkan ya, masih kecampur-campur pikirannya dengan skalar ya. Ya 2 tambah 2 4 ya, padahal 2 tambah 2 kan bisa aja 0 ya, 2 ke kanan 2 ke kiri 0 kan hasilnya. Nah itu untuk pemahaman konsep vektor sangat terbantu nih kalau pakai ini ya. Nanti webnya saya buka, nanti saya langsung lanjut dulu ya. Kemudian tadi tujuan simulasi memudahkan ilustrasi soal. Nah ini ada juga di kinematics ya. Ini GLB ya. Dua objek, ada mobil 1 dan 2. Ini misalkan di titik 0, ini di titik pada jarak sekian ya. Distance antaranya dipisahkan oleh sejauh sekian ya. Nah, ini kita bisa mensimulasikan kan kalau kita gambar di papan garis lurus ini mobil 1 mobil 2 oke, terus kemudian kita gambar lagi garis berikutnya oke, ketika mereka berpapasan apa yang sama ya, waktunya kah, penjumlahan jaraknya kah atau apa. Nah ini bisa langsung disimulasikan di sini. Jadi misalkan nih Bapak Ibu boleh juga dari sini, dua buah mobil berada pada suatu lintasan yang lurus dipisahkan oleh jarak sekian meter ya, sekian meter, silakan variasikan sendiri. Bila kecepatan mobil A ke utara, nih katakan ke atas nih utara, ini ke selatan, masing-masing kecepatannya bisa diatur di sini ya. Dengan mengasumsikan kedua mobil bergerak dengan kecepatan konstan ya. Kapan kedua mobil akan berpapasan dan kedua sopir saling menyapa. Nah, ini kan berarti Bapak Ibu bisa merancang soal, kemudian gunanya ilustrasi itu adalah supaya kebayangnya mental picture-nya, oh what's going on ya, apa yang sesungguhnya terjadi dengan berjalannya waktu seperti apa. Nah ini kalkulasinya real time, langsung tek 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 tek, tek ya. Nah nanti Bapak Ibu bisa stop nih pas klik di pause ya, ketika ketemu papasan ya, mungkin ya akurasi Bapak Ibu menyetop ya. Nah itu nanti keluar angka-angkanya, terus nanti dicek ya. Nah artinya biasanya kasih soal cuma satu begini hitung ya, terus kan dapat ya, tapi nggak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Nah ini bisa lihat dari gambar dulu, catat angka di sini karena angka ini kan basisnya hitungan juga, rumus yang sama kan. Kemudian dicek, oh ada beda dikit, oh ini ngekliknya nyetopnya kurang pas ini ya, atau awalnya nolnya dari mana, nol ini dari depan atau dari ban belakang. Nah itu bisa jadi bahan diskusi ya. Nah itu bagus seperti itu ya. Kemudian misalkan ini apa, fun bukan ya. Nah ini misalkan gerak 2 dimensi ya. Bapak Ibu kan biasa ngajar, oke, kalau gerak peluru sepanjang sumbu X itu adalah gerak lurus beraturan ya, S sama dengan VT gitu ya. Kemudian pada arah sumbu Y gerak lurus berubah beraturan ya, berarti S sama dengan V0T plus atau minus setengah AT kuadrat. Nah karena percepatannya gravitasi bumi ke bawah, berarti kita pakai Y biasanya, Y sama dengan V0T minus setengah GT kuadrat. Terus masuk rumus mencari ini, jangkauan maksimum apa, X sama dengan V0 kuadrat sin theta per 2G dan seterusnya gitu ya, kan biasa langsung rumus ya. Nah di sini kita bisa bayangkan sebelum jelasin rumus, kita main-main dulu di sini ya.
Kalau di sini udah tersedia ya. Sudutnya beda-beda nih, 20, 30, 40, 50. Ketika ditembakkan, oh dapatnya begini ya. Nah, mana yang paling jauh ya? Oh, yang hijau. Hijau tuh sudutnya sekian. Yang ini catat dulu. Jadi siswa bisa diminta menabelkan ya. Bikinlah tabel. Peluru pengamatan. Peluru mana yang memiliki kecepatan awal bisalah ya. Ini saya langsung ketiga dulu lah. Peluru mana yang memiliki jangkauan arah vertikal tertinggi ya. Bikin tabel. Y tertinggi mana? Nah, catat 60 derajat. Yang terendah berapa? Yang terendah yang 20 derajat. Kumpulin tuh ya di mapping ya. Kemudian peluru mana yang memiliki jangkauan horizontal terjauh? Kumpulin data-data. Nah, dari situ sudah terkumpul data-data, gambar ada. Mungkin Bapak Ibu baru bisa menjelaskan gerak 2 dimensi. Nanti keluar sudut cos theta, sin theta. Nah, ini lihatlah bandingkan cos 20, sin 20, cos 60, sin 60. Oh iya ya, terbukti ya. Nah, itu kan membantu ya. Ilustrasi ini membantu. Jadi kalau sebelumnya mengajarkan pure langsung digas, langsung masuk rumus, Anda harus ngerti ini gerakan ini kadang-kadang penerimaan agak sulit gitu ya. Tapi kalau dimulai dengan aktivitas cuma mengamati secara visual, membuat tabel, mapping, terus kemudian baru diajak masuk ke konsepnya. Nah, itu lebih mengena ya, lebih mudah dipahami oleh siswa ya. Nah, kalau yang fun ini sebenarnya sama ceritanya ya. Judulnya kalau di sini tranquilize itu. Di siuman tuh sadar ya. Kalau lawannya siuman apa ya? Kok saya lupa. Pingsan ya. Bagaimana memingsankan monyet di sini ya. Jadi misalkan nih monyet liar mau dipindahkan ke karantina gitu ya. Terus kemudian kita suntik pingsan apa namanya? Kok saya kehilangan bahasa ya. Bius. Dibius itu hilang itu. Ya, membius. Anestesis. Ya, anestesi ya membius lah ya. Bagaimana membius monyet ini? Nah, ini kan gerak peluru tadi kan ya. Tapi nggak usah peduli dulu dengan V0 kuadrat, sin 2 theta dan sebagainya. Ya main-main dulu lah ya. Main-main ini aturlah sudut dan sebagainya supaya ketika tembakan pas. Dan Bapak Ibu ngelihat ini monyetnya kan punya ukuran tubuh ya. Ya, artinya bukan satu titik ya. Ya ketembak belakang atau muka atau mana gitu ya. Artinya ada koreksi ya. Artinya solusinya tidak tunggal ya. Solusinya itu sepanjang tubuh monyet ini yang kalau kena badannya itu bukan satu titik kan, tapi ada beberapa titik ya, sekian sentimeter badannya. Nah, jadi solusinya nggak tunggal. Jadi antara satu dengan lainnya bisa beda-beda jawaban ya. Nah, ini tinggal diatur main-main siswa. Nah, udah dapet, coba kamu hasilnya mencatat ya. Jadi setelah bermain-main simulasi ada catatannya. Horizontalnya ada, vertikalnya ada, terus dicocokkan dengan perumusan ya. Ya, jadi kita membalik kalau sebelumnya kita ngajarin kasih rumus dulu, terus baru kasih soal, ya ini kasih soal fun ya. Ya, saya nggak tahu ada variasi apa bisa ganti. Oh, ini monkey ya. Kalau yang lain-lain banyak juga sih, ada yang main bola dan sebagainya. Itu silakan aja lah dicari ya. Jadi ini fun ya. Jadi mengawali mengajar fisika dengan sesuatu yang fun, tidak langsung digas kasih rumus dan penjelasan. Jadi rumus menyusul ya. Nah, kemudian juga simulasi momentum angular, berbagai benda tegar ya. Tapi ini saya agak bingung gambarnya, kayaknya rada-rada ini ya. Kalau di sini ada solid cylinder, solid sphere, thin cylinder cell, thin spherical cell. Cuma gambarnya nggak terlalu pas ya. Solid cylinder ini gambarnya bola bowling ya, agak bolong dikit ya. Kenapa nggak bola tutup aja gitu ya? Kemudian solid sphere tapi berongga ya, bola basket ya. Solid cylinder yang mana ya?
Ini gambarnya nggak berurutan ini sepertinya ya. Terus kemudian ada ban sepeda dan sebagainya. Nah, ini nanti kita menguji ya momentum angular. Momentum angular itu apa? Kemalasan benda untuk berotasi. Jadi makin besar momentum angularnya makin sulit menggelinding gitu ya. Nah, kita lihat mana yang paling sulit menggelinding berarti juara belakang ya. Yang paling belakangan sampai bawahnya. Nah, itu nanti kita bisa lihat ya. Atau kita juga mengecek kalau mau lihat energinya juga bisa, tapi kalau mau lihat momentum angularnya MR kuadratnya ini bisa juga dilihat ya. Nah, nanti bisa bandingkan kalau ada silinder pejal ya, biasanya apa? Setengah MR kuadrat ya, 0,5 ya. Kemudian ada bola solid sphere ya, itu 2/5 MR kuadrat, berarti 2/5 0,4. Jadi bola itu cuma 0,4 MR kuadrat. Kalau silinder padat, mudah-mudahan saya nggak salah, setengah MR kuadrat. 0,4 sama 0,5 mana yang lebih besar? 0,5 kan? Berarti lebih malas, berarti kalah dia. Ya kita tahu bola padat itu ya tentu lebih cepat sampai gitu ya. Nah, seperti itu. Ini salah satu contoh ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih ya. Kan di sini ada seratusan ya. Berapa pesertanya? Udah 123 ya. Ditambah kelas sebelah ya, gitu ya. Nah, nanti silakanlah Bapak Ibu pilih ya untuk penugasan kinematics ini ada sekian banyak, force ada sekian banyak, conservation ada sekian banyak. Pilih 2 atau 3 konsep ya. Kalau bisa jangan dari satu resource ya. Kalau kinematics 1, terus kemudian misalkan dari fluid 1 gitu ya. Sebisa mungkin variatif gitu ya, 2 atau 3 konsep ya yang Bapak Ibu buatkan handout-nya ya. Nah, ini masih banyak nih, ada electromagnetic fluids dan sebagainya. Terus kemudian ini simulasi yang lain masih dari O-Physics ya. Gelombang ya, kita bicara Doppler effect kalau misalkan sumbernya source velocity-nya 0, ini sumbernya diam. Terus kemudian observernya, ini kenapa minus 30? Karena ke kiri ya. Jadi kalau ini mendekat, seperti apa ya. Frekuensinya bertambah atau berkurang ya. Kalau ada sumber diam, terus kemudian dihampiri, frekuensi yang didengar oleh pendengar, observer ini apa? Makin besar. Ya, frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang ya. Nah, kalau frekuensinya makin besar berarti panjang gelombangnya makin kecil. Panjang gelombang ditunjukkan oleh jarak antara lingkaran ini ya. Ya, ini dari sini kan dari satu panjang gelombang ke panjang gelombang lain nih, lambda ya. Berarti kalau dengar makin kencang frekuensinya berarti makin tipis ini jarak ininya ya. Nah, nanti kelihatan ya. Jadi cukup dengan mengetahui konsep frekuensi dan panjang gelombang itu berbanding terbalik ya. Nah, terus kemudian pakai pengalaman sehari-hari, misalkan sumber diam didekati ya makin kencang kita dengar, berarti frekuensi meningkat, panjang gelombang frekuensi meningkat, membesar, panjang gelombang mengecil. Nah, lihat nih, buktikan nih dapat nggak mengecil jaraknya, nanti bisa dicobakan ya. Ini saya snapshot ya, nanti Bapak Ibu silakan play-kan ya. Kemudian ada yang namanya sonic boom ya. Kalau pesawat jet ya di YouTube banyak, misalkan klik sonic boom jet fighter gitu ya. Nah, itu kan kelihatan ya pesawat terbang rendah terus kemudian ada apa udara yang berbentuk kerucut gitu ya. Kok bisa berbentuk kerucut? Terus kemudian ketika pesawatnya lepas dari kerucut itu bunyi boom gitu ya. Nah, itu artinya adalah pelepasan ya, pelepasan. Itu asalnya dari mana ya? Karena namanya udara ya, kecepatan suara ya ini pressure-nya ini build up ya, artinya dengan kecepatan yang tinggi. Ini saya tulis kecepatan 412 meter per second. Artinya ini melewati kecepatan udara ya, kecepatan suara di udara, kecepatan audio ya, suara di udara itu sekitar 343 mana nih sih? Bukan 343 meter per second. Nah, ini ya angkanya kok sama sih ya. Ini kecepatan speed of sound di udara terbuka ya 343 meter per second. Kalau melebihi apa yang terjadi? Terjadi penumpukan tekanan di sini kan. Nah, makanya ketika ini lepas
penumpukan tekanan ini dilepas kembali normal, jadi ledakan suara boom gitu kan. Nah, minimal beginilah, ketika melampaui kecepatan udara, kecepatan suara di udara, yang 412 kan lebih besar daripada 343. Nanti Bapak Ibu mau 500, 600 terserah ya, mau Mach berapa, Mach 1, Mach 2. Nah, nanti kelihatan bahwa ada kerucut terbentuk ya. Nanti di YouTube silakan lihat sonic boom. Oh, ini kerucut ini terus menghasilkan bunyi ledakan itu seperti ini. Nah, ini visualisasi sangat terbantu sekali ya dengan ini. Ya. Kemudian simulasi lensa mata manusia. Nah, ini ada macam-macam. Mata normal ya. Kemudian seperti apa? Kemudian ada nearsighted. Oke, saya bertanya Bapak Ibu. Nearsighted itu rabun apa? Rabun jauh, rabun dekat? Nearsighted. Rabun dekat atau rabun jauh? Dekat, Bapak. Nah, oke. Nah, itu ya, problem itu ya. Jadi nearsighted itu artinya rabun jauh. Kok bisa, Pak? Kan itu near. Nah, kembali ke bahasa, logika bahasa ya. Nearsighted, pandangan sighted ya. Itu pandangannya cenderung dekat ya. Artinya yang dekat-dekat dia cenderung bisa lihat ya. Kalau yang dekat-dekat bisa lihat, berarti masalahnya di mana? Yang jauh-jauh kan. Nah, berarti rabun jauh. Nearsighted cenderung melihat dekat. Berarti melihat jauh dia bermasalah. Makanya rabun jauh itu nearsighted ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini tercerahkan istilah sederhana ini ya. Kemudian farsighted apa? Rabun apa? Rabun Dekat. dekat ya. Farsighted cenderung melihat jauh. Nggak ada masalah dia ngeliat jauh. Masalahnya di mana? Melihat dekat. Nah ya. Kemudian nanti ada mata-mata yang lainnya. Ini apa sih bawahnya? Saya kok nggak bisa baca. Apa ini? Bifocals. Oh ya mungkin kalau mata silindris dan sebagainya bergelombang lensanya dan seterusnya ya. Nah nanti ini gambar vitreous body optics dan gambar biologik ini ya. Ini bisa disamarkan, ini ada tombolnya ya. Kalau mau lihat sebagai lensa saja atau mau dimunculkan penggambaran biologisnya, matanya ini bisa juga. Nah, ini bisa samarkan ya. Nah, ini bisa memberi gambaran buat siswa. Ini sayang objeknya hanya titik ya, atau saya belum mencoba lebih jauh ya. Harusnya kan ada objek panah ya. Nah, kalau kita gambar objeknya panah, misalkan panah menghadap ke atas. Kira-kira ketika terbentuk citra di lensa mata ya, di retina mata ya sebagai layar ya, layar penerima ya. Kalau panahnya menghadap ke atas, di retina mata panahnya menghadap kemana? Ke atas juga atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah ya. Nah ya. Nah mungkin Bapak Ibu udah belajar ya. Jadi dunia yang kita lihat sehari-hari itu sebenarnya di mata kita kebalik semua kan? Benar ya? Jadi misalkan siapa nih Pak Fadur Rahman, misalkan saya berhadapan dengan Pak Fadur Rahman, oh kepalanya saya lihat di atas, tapi aslinya kepalanya Pak Fadur Rahman di retina mata saya, kepalanya di bawah itu, ya enggak? Iya betul Pak. Benar Pak. Ya. Benar Nah, terbalik. Nah, itu artinya ada mekanisme kompleks ya di dalam di saraf mata kita, nanti dikirim ke otak pembentukan persepsi ya. Persepsi ya. Diterjemahkan mungkin sama otak ya Pak. Iya, diterjemahkan oleh otak. Jadi otak mengolah. Jadi otak nggak terima sensor-sensor body kita nggak. Kalau sensor nih ya, kalau beginilah. Kita misalkan ngukur pakai multimeter ya. Iya. Sensor itu kita ngukur arus tegangan gitu ya. Iya. Itu kan yang kita baca analog ya. Betul, Analog Pak. itu susah bacanya pakai jarum, aduh tebak-tebakan berapa ya. Nah, itu kan kita rubah ke digital jadi angka lebih mudah gitu ya. Nah, mata juga gitu sebenarnya. Dari citra yang ditangkap, oh ini kayaknya susah nih nerjemahinnya gitu ya. Ini orang kebalik jalan nanti nabrak gimana. Akhirnya diolah ya sedemikian luar biasanya di tubuh kita ya. Itu diolah ke otak, itu dikembalikan. Nah, biasanya kalau bayi umur baru lahir sampai 3 bulan itu
tanda kutip software pengolah image-nya, persepsinya tuh belum jalan lah gitu ya. Jadi ngelihat kita tuh kebalik ya, bayi ngelihat kita kebalik, kita berhadapan langsung dengan bayi 0 sampai 3 bulan itu bingung dia. Tapi kalau kita menghampirinya dari balik ya, dari belakang gitu ya. Jadi misalkan tiduran menghadap ke depan, kita datangin dari kebalik, nah dia baru ngeh gitu ya. Nah tapi setelah 3 bulan ke atas baru fungsi-fungsi biologis terkait image processing yang ada di saraf-saraf otak dan mata, relasinya ke sini itu baru mulai normal. Nah, baru dipersepsikan seperti kita-kita ini ya. Nah, itu bagus juga disampaikan ke siswa sehingga mereka relate selalu ya dengan kondisi sehari-hari ya. Nggak melulu fisika kita buat rumit nggak gitu ya. Nah, kemudian tadi Simfy ya berbayar ya, silakannya dicoba. Ini source-nya ini ada di YouTube, silakan dilihat macam-macam. Misalkan mau variasi kompleks ada sekian bandul, terus mau divariasikan frekuensinya dan sebagainya, ini kayaknya canggih ya, tapi ya berbayar gitu ya. Tapi kalau ada model-model yang sudah dikerjakan orang ditaruh di YouTube, sekedar mengilustrasikan bisa dipakai gitu ya. Tapi kalau kita mau mensimulasi, kalau mau coba paling free trial ini ya. Saya sendiri jarang pakai ini. Nah, yang more kompleks juga bisa ya. Jadi ini sudah seperti risetnya misalkan mahasiswa S1 kependidikan fisika misalkan ya, harus bikin simulasi untuk mempermudah. Nah, ini jadinya begini ya. Nah, ini mau variasi soal-soal olimpiade bisa juga kali ya. Ada pegas, ada gesekan, nanti kalau digantungi beban 3 dan sebagainya, masalah yang kompleks ya. Intinya kan free body diagram. Kita menyelesaikan masalah dengan memecah masalah menjadi masalah-masalah kecil, selesaikan satu-satu, cari relasinya satu antara lainnya, selesai gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau kita di sini pakai yang free aja, OO-Physics dan myphysicslab.com ya. Ini ada lagi nggak? Nah, simulasi yang lain sebenarnya ada juga ya. Kalau anak-anak senang main game ya, bisa juga misalkan mengawali suatu konsep, kalau digas langsung rumus siswa kabur gitu ya. Nah, kita bisa, mereka sering main game ya. Yang paling gampang kan ini ya, Angry Bird itu, dilempar nih supaya kena ini, sasarannya tembak yang atas atau yang bawah supaya hancur semua dan sebagainya. Nah, itu kan di balik game itu supaya lintasannya begini tepat ke sana, itu belakangnya fisikawan yang ngitung dan dengan fisika klasik ya. Nah, ini bisa juga didemokan sebagai demo pembuka sebelum masuk ke perumusan-perumusan yang lebih formal ya. Misalkan ini di apa nih namanya, Gameverse ya. Atau ada juga Fantastic Contraption, itu yang sering saya pakai. Dulu saya pernah ngajarnya adalah coba kerjakan level sekian Fantastic Contraption ya, mahasiswa. Dulu saya ngajar mahasiswa itu harus cari-cari gitu ya. Oh, ini gimana ya? Terus saya suruh presentasi gimana ya, menjelasannya pakai fisika. Oh, kalau saya tembak di sini nanti masalahnya begini, nggak bisa menyelesaikan masalah. Jadi kita harus ke sini dulu, ke sini dulu. Wah, itu jadi harus cari akal ya, akal tapi berbasis fisika gitu ya. Nah, ini misalkan contoh ada hippie skate ya. Ini kalau diklik ini kan banyak mainan ya. Ditunjukkan saja, atau mahasiswa dikasih tugas, coba kamu main game ya. Senang ya kalau kasih tugas main game. Terus kemudian bahas itu seperti apa kalau kamu mau menang. Nah, ini yang hippie skate tuh muter-muter-muter. Terus kemudian kalau level 1 masih mudah ya, supaya dia bisa masuk ke daerah yang kuning ini seperti apa, kecepatannya harus cukup ya. Tapi nanti ada level-levelnya naik, kemampuan fisikanya juga naik ya. Misalkan supaya lebih kencang, pusat masanya harus direndahkan ya. Misalkan dia jongkok ya, dan seterusnya, terkait kesetimbangan dan sebagainya. Jadi nanti variasi, dan itu kan sehari-hari ya. Pemain ice skate itu dengan tekniknya macam-macam, sebenarnya dia menerapkan fisika juga kan. Nah, itu buat memicu minat, dan ini bisa juga dilakukan. Nah, untuk penugasan Bapak Ibu ya, silakan nanti buat RPSF P3 ya, rencana penerapan simulasi fisika pada proses pembelajaran. Langkahnya bagaimana? Ya, jadi buat 2 atau 3 handout ya. Pertama, pilih program yang akan digunakan. Kalau saya tadi
merekomendasikan 2 ya. Ya berarti bukan merekomendasikan ya. Saya meminta gunakan salah satu dari 2 atau dua-duanya ya, campuran terserah. Yang O-Physics dan MyPhysics Lab ya, yang di sini mana nih ya, ophysics.com atau MyPhysics Lab ya. Terus kemudian kalau udah dipilih programnya, pilih mau kinematics, mau fluids dan sebagainya. Sebaiknya gunakan lebih dari satu ya, jangan kinematics saja atau fluid saja tapi campurannya. Pilih materi konsep yang akan disimulasikan ya. Tadi misalkan gerak peluru ya, pakai apa? Pakai yang tadi variasi sudut itu sih yang by default ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau variasi lain silahkan. Justru di sini kreativitas Bapak Ibu diuji ya. Kemudian buat target pemahaman yang dituju. Misalkan siswa mampu memahami bahwa misalkan kalau gerak peluru tadi sudut awal itu sangat menentukan jangkauan baik vertikal maupun horizontal misal gitu ya. Terus kemudian atau kalau tadi misalkan terkait konservasi ya, ada simulasi seperti apa ya, kecepatan awal bagaimana pengaruhnya terhadap gerakan dan sebagainya. Nah itu bagaimana suatu parameter fisika mempengaruhi parameter lain yang mau diujikan ya, mau dihitung gitu ya. Nah jadi dengan simulasi dapat pengamatan, dicatat misalkan dalam tabel, terus kemudian baru masuk perumusan formalnya. Coba jelaskan secara formal fisikanya itu seperti apa ya. Nah ketika mereka melakukan eksperimen secara virtual yaitu di screenshot ya, buat langkah kerja. Jadi Bapak Ibu bisa nanti buat langkah kerja simulasi, buka ini, kemudian pilih sudut sekian ya, kemudian variasikan ini, amati apa yang terjadi pada ini, nah dan seterusnya. Nah itu jadi Bapak Ibu mendesain ya, jadi manfaatkan apa yang sudah ada untuk mendesain instruksi yang berakhir pada pemahaman siswa ya. Kemudian tuliskan pertanyaan pemicu analisis tadi ya. Jika ini divariasikan maka apa yang terjadi dan seterusnya. Nah tadi bisa dibantu dengan membuatkan tabel pemetaan informasi dan hasil pengamatan yang diperlukan ya. Kemudian tanyakan feedback ya, apa yang telah dipelajari dan kesimpulan yang diperoleh siswa atau mungkin diperoleh siswa. Siapa tahu siswanya nyasar ya, nggak dapat kesimpulan, tapi dia punya kemungkinan kesimpulannya begini ya. Jadi seperti itu. Nah, paling nggak 2-3 konsep ya, ya bisa variasi, ada fluida 1, ada mekanika 1, ada elektromagnetik 1. Nah ini tugas ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah waktunya masih 7 menitan ya. Nah paling ini aja variasi tadi ya terkait simulasinya ya. Saya share mana ya? Share. Oke, ini O-Physics. Nah ini kita bisa lihat bersama. Aduh ketutupan. Nah ini ya. Misalkan kinematik tadi vector addition ya. Ada di PPT saya. Ini PPT-nya dapat atau bagaimana para guru-guru ini? Belum di-share, Pak. Oh, belum Nanti di-share. minta Oke, nanti mungkin PDF-nya ya. Jadi misalkan Pak. vektor A dan B, mana vektor A dan B itu biru dan merah. Ini resultannya yang hitam. Paling gampang vektor 3, 4, 5 ya. Misalkan X-nya 3, mana 3, terus Y-nya 4, ya kan 5 tuh. Pitagoras. Ini paling sederhana. Terus kemudian bagaimana menjumlahkan vektor dengan metode ini paralelogram udah ditunjukkan ya, ini dan ini maka hasilnya ini ya. Kemudian resultan ada R1 tambah R2 besarnya 5 dari mana? Ya penjumlahan ini apa Pitagoras ya. Terus kemudian kalau mau pakai vektor komponen, nah ini ada komponennya, nanti dijumlahkan yang X, jumlahkan yang Y. Kemudian triangle kalau pakai metode penggambaran grafis ya, segitiga. Nah ini vektor 1 head to tail ya, kepala ketemu ekor ya. Vektor pertama kepalanya ketemu ekor dari vektor kedua.
Nah, bagaimana resultannya dari awal sampai akhir? Nah, gini kan. Nah, ini kan yang sederhana ya. Kalau mau variasi ya bisa nah, bisa yang sembarang ya, mau begini, mau begitu silakan ya. Itu sederhana ya. Kinematics tadi yang ya. Yang fun tadi ya. Mau menembak monyet ya. Saya nggak tahu ya. Saya biasanya pakai sudut berapa. Ini misalkan saya tembak dengan sudut 29. Jadi ini baru main-main, nggak ada hitungan fisikanya. Nah, hitungan fisikanya justru dilakukan di belakang untuk menguji. Tentu saja jawabannya nanti bisa variasi. Kenapa? Karena tidak satu titik di tubuh monyet. Jadi bisa di sini, di sini, di sini. Pokoknya selama kena tubuh monyet sekian sentimeter itu nanti ada resultnya semua ya. Nah, ini saya rasa siswa senang ini kalau bisa lihat. Nih, kita tembak. Saya nggak tahu nih kena nggak. Tuhai. Berarti sudutnya turunin ya. Tuhai itu nggak tahu sudutnya turunin kah. Coba tembak lagi. Nah, ini kan main-main apa siswa bisa. Ini sukses. Nah, dapatkan angka-angkanya ini ya, ditabulasikan. Terus kemudian suruh analisis. Oke, lintasan ini seperti ini berarti pada waktu sekian ketinggian peluru di sekian. Terus kemudian ketika monyet jatuh ya, jatuh bebas kan, berarti H sama dengan setengah GT kuadrat ya. Tapi H itu kan dihitung dari mana? Dari atas ke bawah kah atau dari bawah ke atas? Nah, itu siswa suruh membahas ya. Nah, itu nanti dilihat lintasan yang dia capai di sini berapa, terus kemudian ini di sini apakah memang benar ketemu ya. Jadi rumus untuk membuktikan fenomena. Jadi fenomenanya dulu yang kita lihat. Jangan kasih soal hitung-hitung, tapi fenomenanya nggak nyambung. Nah, justru di sini dengan adanya virtual lab semacam ini, simulation, kita bisa dari realita dulu, terus baru pengujian konsep. Sehingga ketika, oh iya benar rumusnya. Ya. Dan ini bisa variasi nilai-nilainya. Kemudian yang lain, misalkan tadi saya mencontohkan waves ya, apa tuh? Doppler mana Doppler? Nah, Doppler effect ya. Nah, misalkan source velocity, observer velocity mana? Ini sayang kurang jelas ya. Observer diam, terus kemudian source velocity dia bergerak ke kanan 223, nggak usah kenceng-kenceng lah. Dia kenapa 223 biar cepat selesai gitu ya. Jadi cepat gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya seperti ini. Ini frekuensinya lumayan tinggi ya. Nah, ini ketika ini apa? Source-nya bergerak ya. Nah, ketika source-nya bergerak, siswa bisa suruh di sini nggak ada pause ya. Pause bisa nih. Misalkan pada jarak sekian, jaraknya sekian. Ketika sudah lebih dekat, apakah lebih frekuensinya makin tinggi, makin rapatkah? Ya, itu bisa juga diamatin. Suruh mengamati ini aja ya. Tentu saja nanti pilihlah yang sesuai ya, kecepatan yang bisa teramati gitu ya. Kemudian saya riset. Bagaimana halnya kalau sonic boom? Sonic boom itu berarti ini source-nya bergerak, ya observernya diam misalkan ya. Terus kecepatan source-nya itu melebihi kecepatan suara. Kecepatan suara 343 ya. Ini saya kasih 400 lah. Nah, artinya apa? Nanti akan ada penumpukan pressure ya ketika itu terjadi ledakan. Nah, ini ya. Kalau Bapak Ibu nanti tugaskan siswa suruh melihat video sonic boom gitu ya, ya bisa dilihat di YouTube gitu ya. Itu kan terbentuk kerucut ya, kerucut udara yang padat ya, terkumpul padat. Ini kenapa warnanya udaranya putih? Yaitu karena ada penumpukan udara ya. Lihat jarak antar ininya kan tipis banget kan ya. Artinya pressure-nya sedemikian kuat, terkumpul karena sedemikian cepatnya ya. Nah, itulah. Nah, ketika sampai di sini boom ya, terdengar ledakan seperti itu ya. Nah, itu dengan adanya simulasi ini jadi lebih mudah. Simulasi-simulasi yang lain juga ada. Silakan Bapak Ibu berkreasi ya. Jadi 123 guru di sini, 120 guru di sini, 120 di sesi apa di room yang lain, saya rasa cukup lah. Ya, misalkan
Bapak Ibu siapa milih saya mau menguji GLB sama elektromagnetik, terus Bapak Ibu bikin tuh laporannya apa RPSF3 tadi ya. Nah, untuk contoh itu sehingga nanti bisa Bapak Ibu pakai ya. Cukuplah ya untuk 100 orang, 200 orang ini variasi macam-macam ya. Ya. Jadi cukup 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya, kalau bisa 3 lah ya. Jadi ada kinematik, ada waves, ada elektromagnetik atau dan lain-lain. Itu dari yang OV6 ya. Kemudian yang berikutnya ada yang My Physics Lab, mungkin malah lebih mudah ya. Ada nggak ya saya? My Physics Lab. Oke, ini munculkah di layar? Enggak ya? Belum, Prof. Belum ya. Oke, share screen. Nah, ini banyak nih ya, mungkin sehari-hari ya. Sudah muncul ya. Kalau Sudah, saran Prof. sih OV6 ya. Nah, misalkan ada pendulum random ya, chaotic ya. Ada tuh chaotic pendulum. Lato-lato tuh chaotic atau enggak? Kelihatannya tidak ya. Nah, nanti bisa tanya siapa yang ngajar ini Pak Sidik ya atau siapa? Tadi ada penjelasan macam-macam pendulum ya, terus kemudian inverted dan sebagainya dibolak-balik. Kliklah salah satu misalkan colliding blocks ya. Simulasinya seperti apa. Nah, ini bagus juga ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin ada yang udah familiar juga ya dengan OV6 dan My Physics Lab. Nah, ini gambarkan misalkan time graph-nya. Apa yang mau saya variasikan? Nah, ini variasi banyak ya. Terus kemudian sebagai fungsi waktu. Oke, ketika terjadi. Nah, ini asumsinya ideal ya. Tidak ada yang kita bahas lain selain osilator harmonik. Gangguan-gangguan sekeliling udara, ada angin, ada kipas angin atau apa, nggak kita bahas ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kenapa ini gunungnya seperti ini, gunungnya lebih rapat, ini begini. Nah, itu bisa jadi pembahasan. Tapi mungkin ini agak kompleks ya. Kalau untuk siswa MA, bahkan mahasiswa juga perlu analisis yang dalam ya. Cari yang mudah-mudah aja lah. Yang penting membangun konsep ya. Jadi untuk membangun konsep tidak harus yang sulit-sulit ya. Yang variasi ini sebenarnya buat apa? Yang lebih kompleks ya. Nah, ini banyak Bapak Ibu, silakan dilihat. Molekul pun ada ya. Tapi dilihatlah, kalau saya menyarankan mungkin kalaupun pakai yang My Physics Lab, ambil yang simple aja ya. Yang kira-kira dipelajari di buku ya. Kalau double pendulum nggak dipelajari ya nggak usah ya. Terus kemudian roller coaster mungkin masih bisa ya, hukum konservasi energi ya. Tapi kalau yang tadi apa OV6 itu kelihatannya nyambung semua ya dengan high school level ya. Sudah lewat waktu saya. Demikian Bu Sulis, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini mungkin kita balik ke room utama atau bagaimana ya, sabar. Sabar ya Bapak Ibu, saya tanya dulu. Tugasnya kapan dikumpul? Dari panitia itu nanti mungkin weekend ya atau apa. Nanti panitia mungkin Bu Rima barangkali lebih paham. Kalau yang tadi ada tugas Bu, yang sesi pagi atau sampai siang. Kalau saya tidak ada. Kalau simulasi mudah ya, tinggal lihat simulasi, mau nguji apa, ya insya Allah nanti Bapak Ibu fun lah ya, bertualang ya, klik sana klik sini, oh ini menarik nih kayaknya, oh bagus ditanya, saya minta cuma 2-3 simulasi, mungkin nanti Bapak Ibu malah berakhir punya 5, punya 7 gitu ya. Bisa jadi Pak, itu Mbak Prof.
Ada yang udah familiar? Ada O-Physics atau My Physics Lab? Ya, Oh, fisik pernah, Prof. oke. Nah, yang My Physics Lab My Physics Lab belum pernah, Prof. belum. Nah, itu Ya, variasi ya. ya, Tapi menggunakan O-Physics pernah ya, pernah ya, penugasan. Berarti ini mudah Bapak ya. ya, pernah, Tapi Prof. kalau dulu pernah buat praktikum apa simulasi A dan B gitu ya. Sekarang ya gantilah yang C dan D misalkan gitu ya. Ya, topik yang lain gitu ya. Jadi intinya nanti Bapak Ibu punya lembar handout ya yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga bisa membantu proses pembelajaran. Tadi di PPT kan saya sudah jelaskan ya. Mendesain pertanyaan ya dan sebagainya untuk memicu pemahaman suatu konsep ya. Mudah-mudahan nanti PPT-nya PDF mungkin ya bisa dibagikan buat dibaca-baca atau lihat videonya aja nanti. Ini ada di YouTube kan ya? Ya tinggal dilihat aja di YouTube ya. Kan streaming ya. Nanti kalau udah selesai YouTube-nya dilihat ya pas saya presentasi halaman sekian screenshot itu juga bisa sih. Ya. Ini ada pertanyaan atau enggak Bu Sulis? Atau langsung kembali main room atau untuk penutupan atau gimana? Masih ada tema kah? Kalau di jadwal setelah saya itu apa? Hari ini nggak ada. Enggak ada ya? Besok. Oke. Sudah selesai kalau untuk hari ini, Pak. Oke, ya. Kita tunggu sajalah dari Bu Sulis. Ada kendala jaringan yang sangat berarti kah? Kelihatan ini lancar-lancar Saya aja. Pak, saya udah berkali-kali saya keluar Pak. Oh, tapi nanti bisa lihat YouTube ya Pak ya? Di Iya Pak. YouTube di channelnya siapa? MGMP MA Nasional ya. Ya. Iya. Mudah-mudahan Baik, kalau yang di record itu nggak ada masalah ya. Mudah-mudahan bukan yang terkendala di record ya, yang di record yang full ya. Mudah-mudahan. Ini alhamdulillah nih baik, bisa Prof. bersilaturahmi ya dengan semua. Ya, makasih Bu Sulis silakan. Ya, terima kasih. Prof. Tony, arahan dari host katanya kita masuk ke main room lagi, ke room utama. Jadi Ini room utama room atau 2. room 2. Room 2. Oke, Ya, siap. silakan ya. Makasih Bu Jadi Sulis. silakan Bapak Ya. Ibu. Terima kasih Prof. Tony atas paparannya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Terima Insya kasih, Allah. Prof. Saya Bermanfaat, Ya. Prof. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Makasih, Prof. Sore, Prof. Ya, sore. Oh iya, banyak ya. Iya, tapi banyak 212. Ya, selamat sore Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dua materi Waalaikumsalam warahmatullahi telah wabarakatuh. kita lalui pada pagi hingga sore hari ini. Untuk materi pelatihan dapat diakses melalui link yang sudah tercantum pada layar atau bisa juga dilakukan scan QR code. Untuk penugasan akan disampaikan pada esok hari ya Bapak Ibu. Mungkin tadi sebagian sudah disampaikan di materi tentang simulasi fisika. Tapi case tadi tidak hanya ada satu ya, ada 2 soal. Soal yang lainnya lagi akan disampaikan besok pada materi ketiga, yaitu tentang analisis data praktikum. Jadi untuk sementara Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas yang pertama, atau boleh juga menyimak kembali materi yang tadi sudah disampaikan dipelajari melalui link berikut. Kegiatan esok hari akan dimulai jam 9 dan insya Allah selesai saat jam makan siangnya, jadi sekitar jam 12 atau jam 1 sudah selesai. Mungkin sekian dari kami, Panitia Departemen Fisika IPB. Kami kembalikan ke MC Ibu Suri. Terima kasih. Mbak Ibu Rima. Ini semua room sudah bergabung ya Ibu Rima? Seharusnya sudah Ibu. 212. Tadi 223. Ya, tadi pagi jumlah baik. Ada yang peserta salah klik ada kali, 300. salah kliknya bukan join malah out. Keluar room. Baik. Masih di dalam room Baik. sini, Ibu. Ada yang Ya, sudah sudah live. Oh, sudah live. Baik. Baik, Bapak Ibu peserta, kita telah sampai pada penghujung acara pada hari ini, Rabu 11 Oktober 2023. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber, Sama-sama. Bapak Ibu penyelenggara, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu peserta yang telah membersamai kami dalam acara pelatihan praktikum laboratorium fisika dari pagi hingga sore ini, dan masih semangat Bapak Ibu. Semangat terus, Bu. Semoga apa yang kita mana? Semangat terus, Bu. Benar, insya Allah. Semangat. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita jumpa lagi esok seperti yang disampaikan oleh Ibu Rima tadi, hari Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Kita mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda materi 3, analisis dan pengolahan data praktikum, dan materi 4, case study. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Belum ada. Acara pada hari ini kami tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. 78 Alamin. Baik, acara saya kembalikan kepada host. Mungkin langsung di close atau bagaimana Ibu Rima? Bisa langsung di close Ibu. Langsung di close. Sudah foto ya tadi, dokumentasi Kita sudah. foto Bu dulu Rima. kan Pak Ibu Rima ya? Sudah Belum belum ya. tadi? Ya, foto. Iya. Foto bersama dulu. Belum foto bersama, Bu. Betul. Bikin ayam pan. Angkat jempolnya semua. Ibu Rima yang foto atau siapa ini? Boleh dari Pak Gun saja ya. Oh, Oh, jempol. Jempol, Bu, angkat Bu jempolnya Bu. Ada, Bu. sudah. Oke. Udah. Sudah Bu Rima yang foto kan? Sudah Bu. Sudah. Oke. Ada 9 lembar ya. Perwakilan. Mangga Bapak Ibu mendokumentasikan sendiri, siapa tahu nggak ada di ini ya. Karena 1 lembar 25, ini ada serat 200-an, ada sekian lembar. Ya.
Ya, di Nisan ada di mana tiung tahun. Izin Baik, izin Bapak Ibu ya. silakan mendokumentasikan masing-masing. Siapa tahu ada yang terlewat. Tes.